Akhirnya gue pulang, itu gue lewat jalan yang tadi tuh bang, yang kafling yang nggak ada rumahnya. Kafling nggak ada rumahnya itu. Gue lewat itu, gue dorong gerobak, terus tiba-tiba gerobaknya berat bang. Terus gue cek ban. Biasanya kan kalau misalnya ini bannya kempes atau gimana ya, gue cek bannya, itu bannya masih aman bang, masih biasa. Habis gue cek ban itu ada angin kayak daunnya itu kayak bunyi bang. Pas gue cek ke atas, itu ada cewek duduk di pepohonan gitu, itu pakai baju putih, mukanya hancur bang, hancur banget. Gue ingat banget itu mukanya hancur, rambutnya panjang. Gue bingung, gue mau dorong gerobak gue tapi susah, kalau gue tinggal gimana. Akhirnya gue tanpa pikir panjang, akhirnya gue tinggal. Selamat datang di Suara Tengah Malam. Saat dunia mulai terlelap, ada kisah-kisah yang justru terbangun. Kisah nyata, legenda kelam, misteri yang belum terpecahkan, hingga pengalaman horor yang membuat bulu kuduk merinding. Matikan lampu jika berani, gunakan headset, dan pastikan kamu siap menemani malam ini. Karena setelah cerita ini dimulai, mungkin tidurmu tak akan pernah sama lagi. Inilah Suara Tengah Malam. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan bantu channel Suara Tengah Malam terus menghadirkan kisah-kisah horor paling menyeramkan setiap malam. Tulis di kolom komentar dari mana kamu menonton dan jam berapa kamu mendengarkan cerita ini. Siapa tahu ada yang ikut mendengarkan bersamamu. Selamat mendengarkan, dan semoga malam ini tidak ada yang memanggil namamu. Gue kerja di salah satu PT di Jakarta, bagian produksi bekerja. Gue kerja di situ sekitar kurang lebih 3,5 tahunan lah. Di PT itu gue kerja, dan kemarin kan tahun 2020 itu sempat pandemi kan, dan gue lihat berita itu kayaknya ada banyak kena PHK di mana-mana. Nah, PHK di mana-mana, gue sempat khawatir tuh. Sempat khawatir kalau gue bakal, aduh gue kena nggak ya, khawatir kayak gitu bang. Soalnya kan gue tuh ada tanggungan yang namanya anak rantau ya bang ya. Belum lagi ngirim duit ke orang tua, belum lagi adik gue juga masih sekolah waktu itu. Dan gue sempat khawatir juga tuh waktu itu, sempat khawatir. Tapi alhamdulillahnya pas awal pandemi gue masih aman. Ternyata di pertengahan pandemi gue akhirnya kena PHK juga. Kena juga. Kalian kayaknya besok udah nggak usah datang lagi katanya gitu bang. Ya udah, dari situ semua fasilitas kantor itu gue balikin. Itu gue kayak, ya gimana ya bang, orang anak rantau terus masih makan dari duit sendiri gitu kan, tiba-tiba kena PHK gitu. Dan kedepannya gue belum tahu nih mau ngapain. Udah dengan berat hati terpaksa tuh bang akhirnya ngasih tahu orang tua kalau misalnya di kantor lagi pengurangan karyawan. Akhirnya gue nganggur tuh bang. Sempat itu seminggu gue di kontrakan itu kayak bingung mau ngapain gitu. Kayak sempat kepikiran bikin bisnis, tapi bisnisnya apa gitu kan. Dan gue juga nggak ada pengetahuan tentang bisnis juga, bingung tuh. Nah, gue sempat kepikiran, ada teman gue dulu waktu kuliah teman gue kuliah, dan sekarang dia jualan bakso bang. Dia jualan bakso, dia emang bukan terjun, emang nggak ada kerjaan tiba-tiba ke bakso, tapi dia emang nggak mau kerjaan terikat gitu bang. Jadi dia kayak pengen bikin usaha sendiri gitu. Oh ya, lebih mandiri. Iya, kayak lebih jiwa entrepreneur gitu sih, kayak anak muda. Iya gitu bang. Terus ya akhirnya gue iseng tuh nanya, awalnya iseng aja sih, ngajak dia nongkrong gitu kan, karena udah lama nggak nongkrong juga. Dia sibuk jualan bakso, gue sibuk kerja, jadi udah lama nggak ketemu lah. Akhirnya gue ajak ketemu tuh dia, kita nongkrong di situ. Gue cuma iseng aja sih sebenarnya, nggak ada niatan gue ngikut dia jualan bakso, nggak kayak gitu bang. Gue kepikiran biar gue termotivasi aja gitu, karena teman gue jual bakso ini. Terus gue tanya kan, lu awal modal bisnis bikin bakso ini berapa sih? Nah kayak gitu bang, kayak iseng-iseng aja gitu, kayak terus awal mulainya gimana kayak gitu. Ya udah, setelah nongkrong itu gue balik ke kontrakan kan. Gue mikir, apa gue coba aja kali ya jualan bakso, karena nggak ada salahnya kan gue nyoba kan. Gue mikir gitu bang, nggak ada salahnya kan nyoba ya gitu. Dan lagian juga kerjaan halal kok, dan sementara gue coba apply lagi lamaran ke tempat lain gitu kan bang. Ya udah, akhirnya gue hubungin teman gue ini bang, Ruth, gue kayaknya mau nyoba bikin bakso juga nih.
bilang gitu kan. Terus dia lumayan ini sih bang, kayak lumayan baik gitu, kayak nggak ngerasa kalau gue ini saingannya gitu. Jadi Welcome. iya welcome, dia ngajarin tuh gimana modalnya awalnya berapa, terus sampai dia ngasih tahu kalau misalnya cara belanja bakso itu gimana biar beli bahan-bahannya yang murah kayak gitu bang. Dia ngajarin gua tuh. Udah akhirnya itu gua sempat juga mau beli gerobak juga kan, jadi waktu itu jadi lumayan sih budgetnya bang, waktu itu lumayan terkuras tuh tabungan gua di situ buat buka usaha itu. Kalau boleh tahu, Bang Yuda itu baksonya bakso apa? Jualan bakso? Oh, bakso gerobak yang keliling bang, yang biasa kayak nasi goreng gitu gitu. Oh iya. Yang keliling kadang lewat komplek-komplek, kadang lewat gang-gang kecil kayak gitu bang. Oke. Jualan itu. Ya udah di situ beli peralatannya kayak beli panci, beli buat bahannya gitu bang. Udah mulai kan jualan. Awal-awal jualan tuh masih sepi bang, karena pada nggak kenal kan, pada belum tahu wah ini orang baru. Biasanya kalau orang-orang tuh kan kalau misalnya kayak bakso atau nasi goreng itu udah ada langganannya kan bang, jadi kayak mau nyoba tempat baru itu kayak masih ogah gitu. Nah masih sepi tuh pas pertama kali jualan. Dan waktu itu juga gue jualannya ke sekolah-sekolah bang, anak-anak sekolahan pas balik biasanya beli bakso dulu kan, terus nongkrong sama teman-temannya juga di depan sekolahan tuh. Ya, mangkal di situ. Iya, mangkal di situ. Dan di situ lumayan laris tuh bang ke anak sekolahan kan. Anak sekolahannya udah gue mulai jualan terus tuh di dekat situ. Dan setelah udah mau 3 mingguan gitu, waktu itu ada lockdown bang. Dan sekolah juga online kan waktu itu, online, jadi pada nggak keluar tuh. Waduh, jalanan itu sepi banget bang, sepi banget. Itu gue sampai muter itu kayak jalan aja gitu, kayak nggak ada orang yang beli gitu. Terus akhirnya gue mutusin buat cari jalan lain bang, bukan jalan yang biasa gue lewatin. Gue pengen nyoba jalan yang lain aja gitu, biar pelanggannya siapa tahu ada di tempat lain gitu kan. Oke, maksudnya rute yang lain gitu? Iya, ya? rute yang lain. Gue pengen nyoba rute yang lain tuh. Akhirnya gue masuk ke sebuah komplek gitu bang, di Jakarta Timur. Itu hari Rabu sekitar jam 5 sorean lah. Kan gue biasa jalan dari rumah jam 4-an ya bang. Jam 4-an itu gue masih nyari-nyari rute tuh sampai di komplek itu jam 5. Lumayan tuh bang, ada kayak anak-anak main bola, terus ada ibu-ibu juga yang duduk di depan rumahnya pada beli tuh. Oh, pada beli ya? Iya, pada rame ternyata di komplek. Wah, terus di situ gue mikir, wah kayaknya di komplek lumayan juga nih, soalnya kan orang pasti rame ya bang ya kalau sore-sore duduk di depan rumah kayak gitu. Pada santai-santai. Iya, pada nyantai-nyantai sore-sore. Wah lumayan juga nih kalau di komplek. Lumayan kan, gue jalan, gue lewat di, nah ini tuh gue lewat di kayak kebayang gak sih bang, itu posisinya komplek tapi di pinggir-pinggirnya itu nggak ada rumahnya, jadi kayak masih tanah gitu. Oh, iya. Belum ada rumahnya. Kan biasanya di komplek nggak diisi semua tuh bang rumahnya, kayak ada masih tanah-tanahnya gitu. Oh, per coupling ya? Iya, per coupling gitu, iya. Nah, gue lewat situ, suasananya rame tapi kayak di situ tuh beda gitu bang. Itu abis Isya, abis Isya. Di situ gue lewat, tapi gue masih kayak, wah ini komplek juga rame kan, jadi otomatis nggak bakal mikir macem-macem bang gue waktu itu. Lewat aja ya udah, gue lewat dengan santai, gue lewat tuh. Setelah gue lewat itu ada kayak pos kamling itu, ada juga tuh bapak-bapak yang mau ngeronda gitu beli. Dia nanya, bang baru ya bang, bilang gitu. Terus saya bilang, oh iya pak, saya baru lewat jalan sini nih. Ya udah dia beli, sama temennya juga tuh berdua dia beli. Lumayan tuh bang, alhamdulillah udah mau habis tuh. Habis itu sekitar jam setengah 11 malam. Itu habis kan, habis. Dan gue ya udahlah pulang lah, udah habis ini, gue bilang gitu kan bang. Akhirnya gue pulang, itu gue lewat jalan yang tadi tuh bang, yang kafling yang nggak ada rumahnya, kafling nggak ada rumahnya itu. Gue lewat itu, gue dorong gerobak, terus tiba-tiba gerobaknya berat bang. Terus gue cek ban. Biasanya kan kalau misalnya ini bannya kempes atau gimana ya, gue cek bannya, itu bannya masih aman bang, masih biasa. Habis gue cek ban itu ada angin kayak daunnya itu kayak bunyi bang. Pas gua cek ke atas, itu ada cewek duduk di pepohonan gitu, itu pakai baju putih, mukanya hancur bang, hancur banget. Gue ingat banget itu mukanya hancur, rambutnya panjang. Gue bingung, gue mau dorong gerobak gue tapi susah, kalau gue tinggal gimana. Akhirnya gue tanpa pikir panjang, akhirnya gue tinggal.